mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan diseminasi budaya positif. Pertama-tama juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia mengikuti diseminasi ini. Dari ya. Dari judulnya saja ini adalah budaya positif. Ada yang tahu apa artinya budaya? Kebiasaan. Kebiasaan. Kalau positif? Baik. Jadi kebiasaan yang baik. Ya, betul sekali. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Disebutnya sekarang pertanyaan tematik ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari pertanyaan nomor 1 kita lihat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu bapak setuju? Antara setuju dan tidak. Oke, Ibu bisa minta kalau setuju apa jawabannya, kalau tidak setuju apa alasannya maksudnya? Kalau tidak setuju itu Maaf, pertanyaan ini bukan? Iya. Kalau tidak setuju begini, ke beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti pelatihan sekolah ramah anak. Di sini kita kebiasaan kalau misalnya supaya latihan pramuka ataupun kegiatan apa misalnya supaya anak-anak itu mengikuti aturan guru sehingga yang tidak datang ke latihan didenda misalnya 100 perak ya 100 rupiah ataupun 1000 atau 500 berapa lah jumlahnya. Perasaan guru itu mendisiplinkan anak supaya anak-anak itu disiplin latihan. Padahal menurut sekolah ramah anak itu adalah kurang baik. Itu artinya mendidik anak untuk istilahnya korupsi di masa yang akan datang. Pendidikan itu bukan akan dapat dilaksanakan atau hasilnya sekarang, tapi sekian puluh tahun kemudian. Kemudian kalau kita menghukum anak, menghukum anak dengan misalnya membersihkan WC ataupun apa, membersihkan kelas atau apa gitu ya, hukuman anak itu misalnya beda dengan kewajiban. Misalnya sekarang kita melaksanakan kegiatan hari Sabtu, kan membersihkan itu bukan hukuman. Tapi kalau menghukum anak dengan membersihkan WC atau membersihkan apa saja, itu melatih anak dengan kekerasan. Jadi jangan heran kalau di masa yang akan datang, sekian tahun kemudian, 10 tahun kemudian, misalkan anak tersebut akan terbentuk anak yang sifatnya keras seperti itu karena sekolahnya menerima hukuman seperti itu. Itu mungkin antara setuju dan tidak setuju. Kalau setujunya, kita sebagai pendidik memang memerlukan kedisiplinan. Salah satu caranya ya dengan hukuman itu mungkin antara setuju dan tidak. Terima kasih kepada Bunda yang sudah memberikan tanggapan. Berarti hukuman itu paradigma kita yang biasa kita lakukan adalah
ada setujunya, ada tidaknya, ya, berdasarkan alasan masing-masing. Tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab tanggapannya dari Bu Ine. Kita lihat yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau menanggapi tentang pernyataan seperti ini? Silakan. Di sini, terima kasih Bu Kopi untuk waktunya. Di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu memang ada yang mengatakan mungkin sebagian guru dengan bahwa dia diberikan penghargaan peserta didik itu akan meningkatkan motivasinya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang memang ketika diberikan penghargaan tersebut malah sebaliknya, jadi ketergantungan si peserta didiknya dia ingin belajar itu karena ada iming-iming penghargaan dari seorang guru. Maka di sini saya mengatakan bahwa memberi penghargaan itu bukan mendisiplinkan, namun sebaliknya malah memberikan efek yang memang kurang untuk bisa memotivasi belajar anak, karena anak sendiri yang mungkin nantinya akan lebih kepada diberikan penghargaan tersebut, bisa hadiah atau apa. Jadi menurut saya itu memang bukan disiplin. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan Ibu Dewi. Untuk poin memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya di sini setuju dengan statement seperti itu, karena menurut saya salah satu yang menjadi motivasi belajar anak itu adalah penghargaan dari guru, baik itu penghargaan yang berupa ucapan seperti bagus atau keren atau hebat gitu, mantap gitu. Jadi di sini bentuk penghargaan itu tidak harus selalu berupa materi, ya, tapi berupa ucapan-ucapan juga, terus berupa simbol juga. Misalnya kita membuat simbol bintang, simbol jempol gitu. Nanti kalau anak yang benar gitu atau anak yang menjawabnya itu, nah dikasih bintang gitu. Nah seperti itu menurut pendapat saya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah memberikan tanggapan tentang pertanyaan romantik ini. Sekarang kita akan membahas apa yang namanya itu hukuman, apa yang namanya itu penghargaan. Ya. Topik yang akan dibahas kali ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi berdasarkan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi berdasarkan segitiga restitusi. Berbicara tentang disiplin, apa itu disiplin menurut kita selama ini? Sesuai aturan, terus tata tertib, taat dan patuh, ya, taat dan patuh pada aturan. Itu berdasarkan kalau dalam motivasi eksternal atau internal? Eksternal ya, karena kita kalau melakukan suatu kesalahan itu takut hukuman ya. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri sendiri ya.
Selama ini kita berada dalam paradigma stimulus dan respon. Paradigma stimulus dan respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan pandangan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya juga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan juga saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah stimulus dan respon. Ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah membujuk atau dengan cara baik-baik, kalau ada siswa kesalahan, tapi siswa tersebut tetap saja melakukan kesalahan, kita mencoba untuk memaksanya seperti itu. Terus model berpikir menang dan kalah, ya. Kalau stimulus respon seperti itu, kita akan mencoba bagaimana kita melaksanakan teori kontrol. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita harus memahami orang lain, jangan kita yang mau dipahami, ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Tidak bisa dipaksa orang lain. Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dalam teori stimulus respon adalah model berpikirnya menang dan kalah. Kalau dalam teori kontrol adalah menang dan menang, win-win solution, ya, seperti itu. Menang, dua-duanya menang, win-win solution, ya. Nah, di sini ada teori yang memaparkan tentang disiplin positif, teori kontrol, yaitu oleh Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya ada teori motivasinya, Bu. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Model berpikir memang menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol, ya. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nanti kita akan bagaimana cara untuk melakukan teori kontrol ini dengan segitiga restitusi. Berdasarkan realitas kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, juga kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi disiplin adalah aturan, ya. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Saya pointer yang berwarna merah. Dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu, ya, di paradigma kita, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan ini. Nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau di Indonesia sebenarnya sudah dipelopori oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa tolong dibantu, ada yang bisa menyanyikan? Sebenarnya ini sudah diinisiasi atau dipopulerkan di sekolah kita oleh Ibu Dewi, ya, tentang profil pelajar Pancasila. Kita sambil ice breaking kita ya menyanyi. Bisa dicontohkan, Ibu? Semuanya. 1, 2, 3.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Oh ya, ya ibu dulu ya. Saya salah. Saya diam ya. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Berikutnya. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Untuk teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, ada seorang anak, dia tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru tersebut menghukumnya dengan menyuruh membersihkan ruangan kelas, ya, contohnya ruangan kelas. Apakah siswa tersebut besoknya akan melakukan hal yang sama? Belum tentu. Belum tentu. Kalau mungkin di guru itu karena dia takut, dia akan patuh, tapi dijamin tidak kalau di guru lain dia akan patuh. Tidak, ya. Itu namanya motivasi eksternal, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Anak itu oleh guru, kalau bisa, tadi kata Bu Dewi, katanya kalau dia bisa menjawab pertanyaan nanti bisa dikasih penghargaan melalui kata-kata. Ada juga yang bilang melalui dikasih permen. Nah, apabila nanti guru tidak membawa apa-apa atau tidak memberikan penghargaan kata-kata, apa siswa tersebut akan konsisten? Tidak, ya. Karena itu juga merupakan motivasi eksternal, ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Contoh, saya dari Singaparna berangkat jam 5:30 sampai ke sini jam 7. Apakah saya ke sini karena ingin dipuji oleh kepala sekolah? Tidak. Apakah saya ke sini takut hukuman? Tidak. Untuk apa coba? Ibadah. Salah satunya adalah kewajiban dan untuk menghargai diri sendiri. Lebih jauhnya, nanti siswa melihat apakah gurunya itu disiplin waktu dan siswanya juga insya Allah akan mengikuti tepat waktu. Seperti itu. Merdeka. Ini foto siapa ini Bapak? Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang tadi program kebajikan apresiasi, beri dukungan secara khusus. Kalau ada siswa yang bagus, kita tidak serta-merta langsung memujinya di depan kelas, ya. Karena mungkin itu akan menjadi kecemburuan sosial, ya. Yang lain, kenapa saya tidak pernah dipuji?
Jadi secara khusus itu nanti ya, kalau di belakang kamu tadi bagus, performa kamu bagus atau presentasi kamu luar biasa, seperti itu. Kalau dalam teori ini ya. Terus beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan secara pribadi. Satu orang. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan sampai ada yang tidak tersentuh. Semuanya harus ada pengakuan, sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan kasih sayang ya, tentu saja. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Sebentar Bu, Ya. di scroll lagi ke bawah. Ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Barusan kata Bu Popi, jadi kita jangan memberikan dukungan secara khusus. Contohnya, kalau dalam proses pembelajaran, ketika guru memberikan pertanyaan secara lisan, terus ada siswa yang menjawab, terus benar, kita secara spontan kan, Ya. suka bilang bagus atau keren. Itu berarti kalau seperti itu tidak boleh. Boleh, tapi jangan, maksudnya gini, karena mungkin di kelas itu dia saja, jangan terlalu sering mungkin, karena akan menyebabkan kecemburuan dari orang lain gitu. Maksudnya boleh seperti itu, tapi yang lain juga harus disentuh gitu, maksudnya seperti itu. Sebenarnya Bu, memang kadang begini, ketika misalkan di satu kelas itu anak itu terus, nah apalagi misalkan karakternya apa namanya, nah Ujian-ujian yang kita berikan itu kadang membuat mereka itu seolah-olah melayang. Jadi nah kadang seperti itu. Kenapa? Boleh, tapi mungkin ya seperti itu kata Bu Lina tadi. Satu orang yang dipuji tersebut karena sering sekali dipuji akan merasa sombong, ya. Atau kalau terlalu sering juga akan mendapatkan kecemburuan dari teman yang lain ya. Jadi kita proporsinya harus adil gitu antara semua siswa. Nah seperti ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalau di luar ya, kalau di luar tadi di luar kelas apa yang tadi pembelajaran sudah dilakukan, kita refleksi, kita beri pengakuan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi ini tidak langsung ya seperti itu. Saya menghargai kepedulianmu dalam situasinya pada saat menolong kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus bisa juga terima kasih yang kita bisa mengungkapkannya, pengakuan-pengakuan sebagai kebajikan itu dengan kata-kata yang memotivasi seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Di sini saya mau menanyakan apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat masuk kelas. Kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Ketiga, membersihkan tumpahan air di sekolah karena tidak sengaja menyinggung gelas yang terisi air. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu apa? Akibat dari sebab. Kalau hukuman akan merasa apa kalau seperti ini siswanya? Akan merasa tidak nyaman dan berbekas ya, sakit hati. Jadi tidak akan ada motivasi diri untuk berubah seperti itu. Bu, jangan dulu di scroll. Ya, boleh. Masih hangat ya Bu, terjadi pada saya ketika saya memberikan tugas ke anak. Nah, anak itu tidak mengerjakan, adalah beberapa orang. Lalu saya panggil ke depan, biasa gitu.
Terus untuk konsekuensinya hal yang tidak mengerjakan tugas itu mau apa? Ciwit Bu. Nah, karena memang saya rasa ketika anak tersebut sudah mengatakan ciwit Bu, karena mungkin itu pembiasaan juga yang diberikan mungkin oleh guru-guru yang lain. Nah kata saya, ibu mah tidak berani, tapi aku kasih ciwit kan Bu. Akhirnya mereka saling cubit meskipun saya tidak menganjurkan. Saya mah musafarah gitu Bu. Ya, apakah itu bisa menurut sekarang? Karena kita sekarang terbatas dengan KPAI ya. Iya, misi perlindungan anak, jadi tidak ada kekerasan fisik. Tapi nggak tahu juga kalau memang itu kesepakatan kelas. Iya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali ya. Tapi kalau menurut saya pribadi tidak bisa seperti itu karena tetap ada nanti mungkin takutnya membekas biru kan tidak semua orang mencubit itu dengan lembut ya, ada yang ya seperti itu. Siapa tahu nanti orang tuanya ada yang tidak menerima ya, ada dipisum nanti balik lagi ke kita sebagai iya Bu, saya juga tidak mau yang sampai kolonial. Iya. Menambahkan Bu sedikit. Ya silakan Bu. Kesepakatan tadi tentang hukuman ya bisa 15 kali. Nah, saya ke kelas itu ada kesepakatan juga kalau kesiangan sanksi apa yang akan kalian terima silakan setujui oleh semua. Anak-anak menjawab begini, sambil olahraga Bu, push up saja 20 kali, terlambat lebih dari 15 menit masuk ke kelas. Nah makanya ketika mereka terlambat masuk ke kelas dengan alasan yang tidak bisa diterima gitu ya, maka dia dengan otomatis melakukan kegiatan tersebut. Tapi saya memang mungkin dia akan membekas, tapi kalau dengan kesepakatan dan kesanggupan mereka melakukan hal tersebut, justru mungkin akan menjadi kenangan gitu, kenangan tersendiri. Jadi bukan kenangan negatif bagi mereka, mungkin seperti itu. Jadi hukuman juga kalau menurut saya gitu ya, hukuman juga boleh diberikan, tetapi hukuman yang positif, kemudian tidak sampai mencederai anak ya, dan kesepakatan bersama gitu. Ya. Bagus sekali Bu, karena nanti di slide berikutnya akan ada yang disebut keyakinan kelas. Kalau kita selama ini menyebutnya kesepakatan, sekarang disebutnya keyakinan kelas ya. Ya, di sini ada apa itu restitusi ya. Mungkin baru sekarang mendengar ya restitusi kita semua. Kalau yang saya pernah dengar atau yang saya tahu restitusi itu restitusi pajak. Ya. Restitusi itu kasus kemarin apa? Masuk wisata ya restitusi. Ya dalam pendidikan sekarang ada yang dinamanya restitusi. Yang dinamakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya tidak mendapatkan hukuman ya. Kan kalau hukuman tadi juga akan bekas, akan sakit hati ya, tidak ada perubahan ya, seperti itu. Ini ada ciri-ciri restitusi. Ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang tadi Bu Imun bilang, nah ini adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan? Mengapa Bu?
tidak peraturan, tidak keyakinan. Maksudnya gini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan disepakati bersama, mungkin kalau aturan cenderung guru yang menerapkan aturan. Ya, Tidak membuat nyaman. tidak membuat nyaman ya. Itu tam isu kemana pun. Bentar. Makanya di rapen. Mengenai Luas. Nah, Duduk pada sini. ya. Keyakinan kelas itu, bentar. Keyakinan kelas itu dibuat gimana, Bu? Di kelas bersama siswa. Kalau kita membuat keyakinan kelas, biasanya menggunakan kata-kata seperti apa? Kesepakatan. Apabila. Nantinya kembali ke konsekuensi gitu. Ya. Apa? Dari awal dulu. Ya. Contohnya, saya akan berada di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Terus apalagi contohnya? Jangan ada yang mengobrol ketika belajar. Terus apalagi contohnya? Selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan main HP. Jangan main HP. Ya, kita nanti bisa membuatnya di kelas masing-masing ya. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya buat kemarin di kelas 7D ya. Waktu tinggal 15 menit. Ya, sebentar lagi. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan aspirasi dari anak-anak itu sendiri. Kemudian kita mengelompokkan kira-kira keyakinan kelas itu ini masuknya kemana, cocoknya ini, jangan sampai semuanya disebutkan ya. Kita kelompokkan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kita ya, dan kita juga tentu saja. Salah satu keyakinan kelas, nah untuk melatih tata tertib kerapihan, saya melaksanakan ini Bu, Ibu Bapak di kelas. Jadi setiap jam pertama anak-anak baris di depan kelas untuk mengecek kerapihan. Ya, seperti ini. Jam pertama pas masuk apanya? Jam pertama, Bu. Jam pertama masuk 7.30 udah masuk. Iya. Tepat. Pas mau kita masuk ke kelas ya. Jadi kita bariskan dulu anak-anak, kemudian kita cek kerapihannya, kemudian anak salaman biasa untuk ya religiusnya ada ya di situ. Ya, di sini ada tadi kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu belonging? Belonging itu apa? Memiliki rasa memiliki dimiliki ya, rasa di. Jadi muncul bahasa Sunda mah rasa dibutuhkan ya. Terus power, kekuatan ya. Terus survival, di tengah itu ada survival, bertahan hidup ya. Semua orang mempunyai kebutuhan dasar seperti itu. Fun, bahagia, freedom, kebebasan. Nah, salah satu keyakinan saya yang telah saya buat kemarin ada di sini nih. Nah, keyakinan kelas menyenangkan tadi. Ya, ada yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu di kelas 7D meminta saya kalau setiap pembelajaran ada permainan, baik itu permainan menyanyi ataupun bermain
game yang saya lakukan ini adalah melakukan permainan cowboy. Ya, kalau yang saya tembak jongkok, yang dua pinggirnya cepat untuk menyebutkan nama, adu cepat. Jadi yang kalah keluar dari lingkaran. Alhamdulillah anak-anak fun ya, menyenangkan kata mereka. Di sini lihat ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada yang sebuah penghukum. Nah, apa saja sih kriteria penghukum? Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau guru dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Contoh, kenapa kamu terlambat lagi? Kan kemarin ibu sudah bilang, kamu tidak boleh terlambat lagi. Kan kamu sudah, itu kan namanya sudah membuat orang merasa bersalah. Terus sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ibu tahu kamu lakukan kesalahan itu ada alasannya. Nah, kayak curhat ya. Kita posisi kontrol ini sebagai teman. Ada juga yang sebagai menghitung dan mengukur, memantau. Seperti ini contohnya. Kemarin kamu sudah melanggar tidak memakai sepatu hitam. Poinnya 5. Nah, sekarang kamu tidak melanggar tata tertib yang lain. Terus seperti itu. Itu guru sebagai pemantau. Ada juga yang guru sebagai manajer. Nah, manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kita yakini? Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi. Jadi kita diusahakan untuk posisi kontrol kita sebagai manajer ya, jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus pemantau dan teman. Jadi kita usahakan sebagai tadi apa? Bu, manajer ya. Teman juga tidak apa. Ya, lanjut Bu. Masalah yang terjadi pada siswa dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kunaon eta? Jadi bahasa Sunda. Kenapa ya dia itu tidak mendengarkan kalau kita mungkin saja di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Kenapa ya dia terlambat terus ke sekolah? Mungkin saja tidak ada yang membangunkan. Jadi tetap ya, kebutuhan dasar semuanya harus terpenuhi, kebutuhan dasar manusia itu, yaitu tentang survival tadi, bertahan hidup, love and belonging, kasih sayang, freedom, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Lanjut Bu. Stiker sama lunas ketiga. Nah, tempel. Terus. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga dajjal. Tidak jelas ya. Di segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika kita menghadapi siswa dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kedua, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, di sini menstabilkan identitas. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, seperti itu ya.
Jadi kita bangunkan dulu. Kan ketika anak membuat kesalahan, pas kita panggil, anak tersebut akan kaget atau takut ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Seperti kalau kata-kata yang sederhana. Tadi jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Siapa yang terakhir kamu temui? Ibu. Apa kamu sayang ibu? Nah seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan dulu emosi anak tersebut ya. Jangan langsung kita menghakiminya atau menghukumnya seperti itu. Lanjut Bu. Lanjut. Oh silakan kalau mau menanyakan. Nah, dilihat dari barusan ya Bu, menstabilkan dulu. Nah, ketika misalkan kita sudah menstabilkan melalui cara tersebut gitu, tapi misalkan anak tersebut itu terus mengulangi kesalahan yang sama, banyak lah ya fenomena di kurikulum kita. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kita tempuh untuk mengatasi hal tersebut? Ya, mungkin kita sebagai guru kita ikuti alur dulu. Kalau mungkin nanti tidak ada penyelesaian, kita bisa konsultasi dengan orang tuanya atau bisa konsultasi dengan guru BK dan kepala sekolah kalau seperti itu. Tapi kita sebagai guru sebelum kita melangkah lebih jauh, kita maksimalkan dulu usaha kita. Nanti kalau memang terus-menerus seperti itu, kita ajak kolaborasi pihak lain. Seperti itu. Kalau tetap juga namanya juga manusia Bu. Ya, nanti juga ada sadarnya dulu. Ya, yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu tentang restitusi itu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk memiliki maksud, tujuan dan menurut dia menurut anak itu dia berbuat itu tidak merasa dosa. Karena tujuannya mungkin dia berpikir kalau dia tidak masuk kelas terus dia main game, dia merasa lebih menyenangkan main game. Jadi dia merasa tidak bersalah. Jadi setiap kelakuan itu baik atau buruk tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Jadi kita harus memvalidasi dulu. Yang kita perlukan adalah memahami alasan anak kenapa melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, langkah ketiga menanyakan keyakinan. Yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Sebenarnya kamu itu mau jadi seperti apa sih? Kamu mau jadi apa? Nanti anak akan bilang. Tidak mungkin ada anak yang bilang mau jadi penjahat. Ya. Pasti anak itu mau jadi dokter, mau jadi guru. Nah, banyak sekali anak-anak. Berarti cita-citanya pasti baik ya. Cuman kita harus menuntunnya. Bagaimana kita mengarahkan anak tersebut ya. Nah, sesudah 3 langkah itu kita lakukan intervensi selama 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita tanyakan dulu perbuatan kamu itu sekarang salah atau enggak? Nanti siswa tersebut akan refleksi diri, oh iya, saya salah seperti itu. Terus, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi kita tanyakan, gimana kamu ke depannya? Akan seperti apa kamu? Apakah kamu bisa memperbaiki sikap kamu? Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, apakah wajar membuat kesalahan? Kita balik lagi, setiap orang atau setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Kita beri penguatan lagi kepada anak tersebut. Kamu berbuat salah kali ini dengan alasan-alasan yang tadi dibilang. Kita memahaminya, tapi dari kesalahan itu semoga kamu bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya, orang yang lebih baik. Ya. Nah, tiba di penghujung dan acara penghujung paparan diseminasi ini ya.
direfleksi ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba, hal baru apa dari yang barusan saya paparkan yang ibu dapatkan? Ibu, enggak? Oh iya, silakan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pembelajaran tentang ini? Keyakinan kelas yang pertama, jadi kita itu kalau misalnya ada anak yang melanggar aturan itu, atau supaya anak tidak melakukan pelanggaran harus membuat keyakinan itu bersama. Peraturan itu disepakati oleh siswa dan dipatuhi oleh semua dan guru juga ya, oleh dua-duanya guru dan siswa, tidak hanya siswa saja. Kalau berhasil dengan tidaknya itu mah terserah keadaan ya. Iya, bagaimana nanti ya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kedua, perasaan apa? Oh iya ya. Kalau saya dari melihat pemaparan itu dari awal sampai akhir, mungkin ke pribadi saya dulu Bu, lebih bisa untuk kedepannya mengontrol emosi mungkin Bu. Karena untuk anak-anak ya memang betul Bu, saya suka emosian 1, 2 masih bisa. Tapi ketika misalkan anak tersebut tadi itu sok rada-rada naik Bu. Nah mungkin ya masih mungkin dengan pemaparan tersebut saya mungkin harus baca lagi, mengingatkan lagi gitu. Jadi kuncinya mungkin di diri saya sendiri dulu. Iya, sebetulnya saya juga seperti itu. Baru kemarin karena ini pemaparan tentang budaya positif itu baru 2 minggu yang lalu. Yang sebelumnya saya sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu sudah pernah saya lakukan, tapi saya merasa tertampar oleh pemaparan ini, jadi saya berusaha untuk tidak menjadi posisi kontrol di penghukum, apalagi itu penghukum ya, apalagi pembuat merasa bersalah ya. Jadi saya bertahap insya Allah menjadi teman. Terus apalagi tadi manajer itu adalah kalau dalam harkat derajat paling tinggi itu guru sebagai manajer itu ya. Kalau kita bertahap saja ya Bu ya, kita lakukan dengan sehari-hari, tidak bisa langsung mungkin karena itu adalah kebiasaan. Kita bertahap untuk ke depan lebih baik untuk masa depan pendidikan Indonesia. Bu, share tanah Bu, ya nanti di share ya, di grup. Siap, nanti dibaca lagi. Jadi saya ya di kelas 9 itu pertama masuk anak melaporkan dulu di kelas di rumah sama calon PPN. Jadi berarti kan ada yang kemudian suatu ketika saya ya ada nama itu dengan sampai yang namanya di kelas tersebut semua orang takut. Begini caranya, kemudian saya ambil tempat meja dulu ya, dilumpuhkan maksudnya kan diambil dikeluarkan. Ada yang mau tipu pinter, kan gitu, ayam gitu, ayam gitu. Nah, ketika saya memindahkan ini kan terbuka, isinya kan bukan semuanya, kan terbuka bukan keluar. Ada tangan yang mengambil, kan satu pulpen saya, tapi saya biarkan saja, pura-pura tidak dilihat, gitu kan? Oh ini orangnya. Kemudian ketika saya mau kemudian suatu ketika saya tanya tersebut, Cung, siapa yang merasa suka mencuri pulpen? Kan tidak ada yang mau Pasti tidak ada yang mengaku ya. Bikin semuanya juga paling pembelaan diri udah biasa ya terus mana gitu. Apa maksudnya Bu? Begini, saya itu mau mengurangi dosa kalian. Kan kalau mencuri itu dosa. Mau saya beri, ibu punya 1 pak di sekolah, di rumah beli harganya cuma 10.000 1 pak. Ini mau dikasih daripada mencuri. Satu saja sebenarnya. Tapi tidak ada yang moralitas, saya itu jarang yang kehilangan. Karena orang tahu orang itu yang suka mencuri. Tapi bisa yang diselesaikan. Yang satu lagi di kelas 9 juga. Ketika saya mengajar di kelas 9C, di kelas 9 dan tidak ada gurunya, juga satu segala macam, kata terus berbagai macam cara
tetap saja saya pindah lagi ke kelas ngajak ke kelas 9 dia di 9D datang lagi bahkan lebih parah sorak-sorak siga saya main bola gini dari kelas yang lain itu diajarkan tidak mau bola gini coba kamu itu bola kan nah biarkan saja saya. Nah itu kan hal tersebut kan sangat keras ya. Nah akhirnya saya bukan lagi seperti tadi dengan halus ataupun dengan hal-hal yang positif. Nah ketika pelajaran saya tunjukkan itu kamu daripada tahu sudah tidak usah mengikuti pelajaran saya. Kamu keluar. Kan disuruh kitanya bisa keluar yang mau digepas kan kasar. Yang kamu medisi pasti lagi kelas bakal aman. Dia bukannya takut langsung saja keluar dalam jalan, tetapi kan bukan kekerasan kan, tetapi besoknya sampai sekarang taruh itu kan tergantung orangnya. Ada yang bisa dengan hal yang positif, tapi ada juga yang harus dengan kekerasan. Dilihat dari tadi cerita ibu, yang kasus pertama, ibu mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ya. Ya, yang kedua itu adalah penghukum. Sebenarnya itu ada 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri guru. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, Bu. Saya juga masih belajar ya, bagaimana hal ini akan berjalan ke depannya. Kita harus menghindari yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum. Seperti itu, Bu. Mungkin saja ini akan berat sekali buat kita ya, karena seperti itu anak itu tidak hanya bisa dipatuhkan dengan kehalusan saja, tapi juga dengan kekerasan. Tapi tidak boleh seperti itu, Bu, dari menurut teori restitusi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan berhasil lagi kalau lebih lembut lagi ya. Kita kita sentuh hatinya, Bu. Ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tadi sudah ya? Oh belum ya, silakan. Kalau saya setelah mendengarkan pemaparan ini kembali ke diri saya sendiri, menyesal. Misalnya kenapa? Menyesalnya begini, karena setiap kali mungkin jiwa guru kolonial masih ada gitu. Kenapa? Karena yang saya rasakan dulu sewaktu saya jadi siswa, ketika guru saya melakukan hal-hal kasar, itu memang kembali lagi ke pribadi kita sendiri. Tetapi yang memang saya rasakan itu membekas, tetapi ditanggapi oleh saya itu mungkin tadi kata Bu Imun menjadi kenang-kenangan tersendiri gitu, Bu. Seperti dicubit, dikelabut, itu pernah saya alami, tetapi tidak membuat saya sakit hati. Justru malah termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Kadang itu yang saya lakukan ke anak-anak sekarang itu. Setelah melihat ini saya ingin merubah paradigma supaya saya tidak melakukan hal tersebut. Mungkin itu melalui proses itu. Iya, alhamdulillah ya. Sedikit tercerahkan mungkin ya. Tapi insya Allah. Terus peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti implementasi ini? Amung itu menuntun. Jadi yang kita rasakan untuk kedepannya mau menjadi posisi kontrol yang mana? Contohnya, yang mana? Bertahap ya. Tergantung situasi boleh, menjadi teman boleh, ya. Bagaimana kondisi akhirnya setelah menerima ini ya, jadi ada pencerahan harus dibaik, tetapi kembali kepada keadaan. Kalau memang anaknya bisa oleh yang positifnya bisa, tapi kalau memang kekerasan bagaimana? Jangan seperti itu. Kita berusaha saja ya. Sudah kita mengetahui, alangkah lebih baik kalau kita mempraktekannya ya, berusaha mempraktekannya. Saya juga masih belajar, Bu. Kalau saya sedang berusaha di posisi jadi teman. Ya, bagus. Tempat juga. Terus yang keempat, saya akan menjadi Among ya, yang itu ya sudah melakukan eksaminasi yang seperti itu tadi.
Lanjut Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Katanya lebih 10 menit ya. Ini di sini saya mencari sebuah quote yang sesuai dengan pemaparan saya hari ini. Saya bawakan dari Abraham Lincoln ya. Aku tidak punya aturan. Aku hanya melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana begitu kalau gitu sih? Bukan seolah-olah mendorong saya untuk menjadi pembuku ya siswa. Analoginya kita ganti menjadi guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu seolah-olah secara tidak langsung memaksa saya untuk menjadi pembuku bagi Bapak Ibu guru yang tidak disiplin. Kan begitu. Selalu harus ada sanksi. Ilham dari sini saya bisa membaca bahwa saya akan menjadi seorang teman bagi Bapak Ibu guru. Toswek iya Bapak Ibu sih boleh. Bapak Ibu disiplin itu adalah menghargai diri sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah tidak menghargai diri sendiri, apalagi orang lain gitu. Itu welah. Ya Bapak Ibu, tidak perlu diberi hukuman ataupun diberi sanksi. Tos yakin ke dina hate guru anu teu disiplin berarti tidak menghargai diri sendiri.